film diperlihatkan wali kota Zhang yang sedang melakukan pengkhianatan terhadap rakyat-rakyatnya. Mereka semuanya akan melakukan persetujuan dengan rakyat Jepang. Otomatis di sana mereka akan banyak sekali pemberontak. Maka si komandan langsung memperkenalkan wali kota kampret ini. Jiang Wenlin, Jiang Xin. Persetujuan untuk menguasai satu kota yang bernama Zhangfen. Mereka semua yang sedang melakukan acara pesta untuk persetujuan. Tentunya di sana ada banyak sekali pemberontak yang akan menggagalkan rencana. Lalu tiba-tiba, ya, sayang sekali penari dangdut itu langsung dihantam oleh para tentara-tentara yang sedang bersembunyi untuk mengamankan acara persetujuan ini. Kemudian si komandan mengatakan bahwa kepada wali kota, tenang saja, ini semua sudah kita atur. Kemudian mereka semua akan melakukan persetujuan ini dengan memotong kue yang telah disediakan oleh para tentara-tentara tersebut. Sebagai rasa persetujuan ini telah disetujui oleh Pak Wali Kota. Kemudian wali kota tersebut yang bernama Zhangfen ini harus bisa memotong kue ini dengan secara seksama. Kemudian lalu tiba-tiba, ya, anjir, ternyata persetujuan tersebut langsung dihancurkan oleh para rakyat-rakyat yang membela Cina untuk bisa menggagalkan rencana busuk wali kota. Kemudian sang komandan mengatakan bahwa ini semua mungkin saja dibalik ada seseorang, yaitu istrimu yang berkhianat. Singkat waktu, sang wali kota tersebut langsung datang ke rumah dan menemukan istrinya yang sedang beres-beres untuk pergi ke kampung halaman karena istrinya berkata di sini sudah tidak aman untuk bisa mengamankan anak-anak. Kemudian wali kota tersebut melihat bercak-bercak darah dan langsung akan menemui orang ataupun siapapun yang ada di sana. Akan tetapi ketika akan meringkusnya, wali kota tersebut mengurungkan niatnya untuk pergi kembali dan akan mendapatkan rencana yang bagus untuk bisa menghantam istrinya tanpa dirinya sendiri. Lalu kemudian ketika sang wali kota sudah pergi, di sana sang istri pun langsung memerintahkan kepada Zhang Fenying untuk bisa datang dan menyamar menjadi supir. Nah, di sanalah mereka berdua langsung menyamar untuk bisa pulang dan pergi dari tempat ini karena mereka semua mungkin saja akan dikejar dan langsung dihantam oleh para pasukan si wali kota kampret ini. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berangkat. Mimba. Anjir, sayang sekali mereka semua sudah terkepung oleh para tentara-tentara wali kota. Otomatis Zhang Fenying pun langsung datang kepada istri wali kota untuk bisa menyelamatkannya. Akan tetapi salah satu dari antara anak mereka langsung dititipkan kepada Zhang Fenying untuk bisa diselamatkan dan suatu saat nanti akan bisa memerdekakan rakyat Cina ini. Mereka pun ditemukan oleh sang wali kota dan langsung dihantam. Bagoy. Anjay, wali kota biadab rela membunuh istrinya demi kepentingan dirinya. Kemudian Zhang Fenyi untuk mengurus salah satu anak dari mereka semuanya yang akan dijadikan suatu pendekar. Maka inilah dia Lo Li Qin. 20 tahun yang lalu sejak kejadian wali kota tersebut mendapatkan perjanjian, mereka semua para pemberontak ini akan melakukan penyerangan kepada istana-istana negara supaya bisa menguasai rakyat Cina kembali. Maka pertempuran mengerikan dimulai. Si
Singkat waktu setelah pertempuran yang sangat besar, terlihatlah seorang wanita yang bernama Lu Liquin. Dia adalah adik dari kakak selama 20 tahun yang lalu telah berpisah, yang sedang ngobrol dengan si kampret wali kota. Terlihat si adik ini melihat ada seseorang yang mungkin saja mirip dengannya dan ditandai dengan kalung yang suci. Di sana orang tersebut langsung saja keluar untuk bisa memastikan keadaan. Mungkin saja hanya penglihatan buramnya. Kemudian memang betul dia adalah sang kakak yang sedang berada di kota untuk mencari seseorang karena akan mengabarkan suatu bencana yang sangat besar, informasi yang sangat penting kepada seseorang tersebut. Kemudian sang kakak pun langsung memberikan kode kepada orang menjadi bartender yang ada di sana, mengabarkan bahwa kita harus ngobrol ke belakang sebentar karena ada sesuatu hal yang harus kita bicarakan dan ini sangat penting sekali. Diperlihatkanlah ada seorang laki-laki yang memperlihatkan dia adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Zong Zong. Lalu tiba-tiba anjir, karena terlalu fokus untuk bisa mengabarkan kabar yang sangat mengerikan ini, karena memang betul si kakak ini langsung memberikan informasi bahwa kita semua para pemberontak tidak bisa turun gunung karena ada banyak sekali penyerangan yang sangat mendadak dan sangat dahsyat. 都给我站着！必须检查。我们这儿都是良民呀。 你以为这把刀就能逃出去？你俩良民证呢？你俩是夫妻？ 对。 Tanpa diduga ada seseorang yang sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian Zong Zong langsung menemuinya untuk bisa menyelamatkan, karena dari pemeriksaan tersebut pasti dia tidak akan selamat. Lalu kemudian si kakak itu langsung saja berpura-pura menjadi istrinya Zong Zong. Nah, di sana salah satu temannya yang bernama Syamsul, dia langsung menyelamatkan untuk memberikan sertifikat kerakyatan kepada para pemeriksa. Kemudian Zong Zong mengatakan bahwa kamu telah celedor dan ini adalah kalungmu yang telah tertinggal dan dirampok oleh seseorang. Kemudian mereka berdua adu bacot di sana. Tentunya Zong Zong tidak sempat untuk bisa menanyakan nama wanita cantik ini. Anjir, kampret. 并且保障我的当市长出这么高价。 Ya, tanpa diduga ternyata Zong Zong bersama Syamsul, dia adalah seorang tentara pembunuh bayaran yang akan disewa oleh sang wali kota kampret ini untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Zhang Fengying. Dia adalah seseorang yang telah menjadi buronan bagi kota kita, maka siap-siaplah. 交给我们了。爸爸，我回来了， 早点睡吧。 知道了。 Lalu diperlihatkanlah para tentara pemberontak ini yang hanya tersisa hanya 4 ekor saja, dipimpin oleh Zhang Fengying. Mereka semua akan melakukan pemberontakan dan akan menyeret sang wali kota ini sampai benar-benar mati di tangan mereka semuanya. Kemudian bukan hanya rencana, tapi mereka juga survei lapangan untuk bisa memasang sesuatu yang memang harus bisa direncanakan dengan matang, karena ini adalah hal yang berbeda. Kemudian Zong Zong bersama Syamsul ini melihat mereka sedang beraksi, tentunya dia yang akan menjadi pembunuh bayaran, langsung saja datang dan mengikuti mereka semuanya sampai ke ujung-ujungnya. Singkat waktu diperlihatkan lalu Liquin yang sedang pulang ke rumah dan langsung celengak-celengok ke sana kemari untuk bisa mengamankan keadaan. Akan tetapi tanpa diketahuinya ada si Syamsul kampret yang sedang mengendap-endap untuk mencari lokasi dan persembunyian mereka. Tentunya rumahnya diketahui. Kemudian Zhang Fengying yang diikuti oleh si Zong Zong dan ternyata sudah mengetahuinya. Maka disinilah adu bacot dan pertempuran dimulai. Untung saja Zhang Fenyi berhasil kabur dari pertempuran tersebut dan langsung datang ke tempat yang telah disediakan. Mereka semua langsung mengetahui bahwa kita semua telah diikuti oleh orang-orang. Mungkin saja tempat ini sudah tidak aman bagi kita semuanya. Maka mereka pun harus bergegas untuk bisa pindah atau membuat rencana baru. Kemudian Xin berganti Zong Zong yang akan melaporkan tak sengaja mendengar percakapan dari wali kota bersama si komandan yang mempunyai niat buruk untuk menjual aset-aset kenegaraan, termasuk juga barang antik Cina. Akan tetapi di tengah-tengah penguntitan malah dikagetkan oleh si ajudan wali kota. Kemudian Zong Zong pun langsung mengelak bahwa dia akan melaporkan dan kegiatan pada hari ini untuk menangkap Zhang Fengying.
Waktu yang sangat tepat di mana seluruh para aset-aset kenegaraan termasuk juga barang-barang antik yang akan menuju ke perbatasan untuk dijual. Kemudian anggotanya Zhang Fengying bersama kawan-kawan mereka semua sudah bersiap-siap dalam posisi untuk bisa meringkus mereka semua dan akan menghajar sampai tuntas. Tentunya mereka pun harus mempunyai kewaspadaan dan keinstingan yang sangat luar biasa, di mana mereka semua mempunyai tentara yang sangat banyak. Maka pertempuran dimulai. Oh my god, sangat tanpa diduga mereka semua merencanakannya dengan matang, tetapi salah satu dari mereka harus gugur dalam medan pertempuran. Tentunya hati yang sangat kesal termasuk juga kemarahan yang sangat meningkat, maka adrenalin pun semakin tinggi, maka mereka pun mengamuk. Setelah menghantam seluruh para tentara, akan tetapi kesialan mereka belum berakhir, karena ketika mau kabur ternyata si Syamsul bersama si Jongjong malah meringkus mereka bertiga. Di sanalah mereka pun harus kebingungan karena senjata cuma satu, dan langsung saja Ling Kui mengatakan bahwa kita semua adalah rakyat Cina yang harus bisa membebaskan, kita semua harus merdeka, bukan hanya menjadi kancu-kancunya Jepang. Di sana Zhong Zhong pun langsung mengingat kejadian semalam bahwa wali kota ini adalah pengkhianat, dia yang akan menjual aset kenegaraan. Kemudian tanpa diduga Zhong Zhong pun memilih para pemberontak ini dan akan membantunya. Kemudian langsung saja memodalkan senjata kepada si Syamsul untuk bisa melepaskan mereka bertiga supaya kita semua pun aman sentosa. Nah, di sana langsung saja mereka marah-marah. Selang beberapa lama kemudian, ketika setelah pertempuran, langsung saja si Syamsul ini datang kepada wali kota untuk bisa mendapatkan emas tambahan. Akan tetapi menginginkan informasi yang sangat penting. Kemudian mengatakan bahwa saya mempunyai lokasi si pemberontak ini, dan didengar oleh sang adik. Oh, tanpa diduga 20 tahun mereka berpisah, namun hari ini mereka dipertemukan dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kakak beradik ini langsung melakukan perbincangan-perbincangan khusus, akan tetapi di luar sana ada seseorang yang mendekat. Tentunya si adik pun langsung menyuruhnya untuk bisa menyamar. Anjir, memang bapak biadab. Di sana sang adik pun langsung ditembak mati oleh sang ayah. Tentunya nih Ling Wingqi ini yang sedang menyamar menjadi sang adik langsung datang ke istana kerajaan untuk bisa menyamarnya. Di sana dengan keadaan-keadaan yang sangat berat hati, sang kakak pun hanya bisa terseduh-seduh dan hanya bisa melihat-lihat apa yang terjadi di rumah ini. Tentunya 20 tahun yang lalu dia telah tinggal. Melihat kamarnya sang adik, langsung saja semuanya terbeberkan dari kepalanya. Kenangan-kenangan yang sangat indah. Dan di sana juga sang kakak hanya bisa mewek di tempat ini. Kemudian Lo Liquin sang kakak sadar bahwa mewek ataupun menangis tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dengan hati yang sangat tajam, termasuk juga dendam yang sangat mendalam, terlihatlah Lo Liquin ini benar-benar akan membuat sesuatu, tetapi dikagetkan oleh sang ajudan. Di sana dengan perasaan yang sangat mengerikan, langsung saja datang ke tempat ini. Akan tetapi lalu tiba-tiba
Ya, anjir, ternyata itu hanyalah mimpi saja. Dendam yang sangat mendalam bagi Loli Queen dan keluarga. Terlihatlah hari ini akan dipertemukan dengan seseorang yang akan menjadi persuntingan sang adik yang hari ini sudah meninggoy. Mau tidak mau, Loli Queen yang sebagai kakak yang akan menyamarnya supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kemudian scene berganti diperlihatkan si komandan yang sedang ngobrol bersama si Samsul dan si Zongzong yang telah menemuinya di ruangan tamu. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan, Zongzong pun langsung merasa kesal dalam hati. Anjir, dramatis cinta tai kucing. Ternyata sang adik yang telah meninggal akan dijodohkan dengan si komandan kampret. Tentunya mereka berdua, si pembunuh bayaran ini, ditugaskan oleh si komandan untuk bisa menjaga resepsi pernikahan mereka berdua. Nah, tanpa basa-basi, si Samsul yang benar-benar cinta duit langsung menerima tawaran tersebut untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Anjir, ku duit mah eleh. Selang beberapa lama kemudian, ternyata hari ini adalah hari resepsi pernikahan di mana Zongzong yang sudah bersiap-siap untuk mengamankan resepsi tersebut. Akan tetapi dalam hati kecilnya mempunyai niat yang sangat buruk untuk bisa menggagalkan pernikahan ini. Mungkin di sana juga langsung saja Loli Queen yang sedang menyamar menjadi adik yang sudah menggunakan gaun yang sangat cantik dan akan menuju ke panggung pernikahan. Tiba di atas panggung pernikahan, mereka berdua akan melakukan adat istiadat ataupun upacara adat untuk mendapatkan dan menjadi suami istri yang sangat harmonis. Akan tetapi Loli Queen ini mempunyai niat yang sangat buruk untuk bisa menghajar si komandan kampret. Ya, mantap sekali. Para pemberontak ini bisa menaklukkan si wali kota bersama si komandan. Akan tetapi tidak bisa dibunuh karena akan dijadikan sandera supaya mereka bisa kabur dari tempat ini karena tentara-tentara Jepang sudah berada di sana. Lalu kemudian para pemberontak ini sudah kabur, tetapi Zongzong tidak bisa karena sudah tidak bisa diselamatkan. Singkat waktu, Zhang Fengying bersama Loli Queen ini yang telah menyandar si wali kota datang ke suatu tempat yang bernama hutan, di mana hutan itu adalah tempat meninggalnya sang ibu tercinta. Lalu kemudian tanpa diduga, ternyata sang adik itu tidak meninggal karena ketika dia ditembak diselamatkan oleh Zhang Fengying bersama kawan-kawannya untuk bisa bernapas kembali. Nah, di sanalah sang adik pun langsung bertanya kepada sang bapak, apakah engkau betul membunuh ibuku? Maka siap-siaplah, saya akan membunuhnya. Akan tetapi peloi bagus itu. Anjir, tentunya kalau misalkan tembakan tersebut tidak dipegang oleh si adik, maka dia tidak akan tertembak. Nah, disinilah kita semua mengatakan bahwa ya, film tamat sangat menyedihkan. Ya, film yang sangat menyedihkan. Saya sarankan untuk nonton video aslinya, dijamin langsung mewek. Maka di sini kami mengucapkan terima kasih kalian sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi kalian semuanya. Terima kasih.